Digitalisasi kerap disebut menjadi tantangan serius yang ada di depan mata. Dekat, tapi jauh dari jangkauan. Sejauh mana kesiapan Indonesia? Kalau kita lihat sekarang, rasanya sih jauh banget. Bukan hanya infrastruktur, soal literasi juga menjadi ancaman serius. Bayangin aja, yang ngerti dan fasih dengan dunia digital tiba-tiba ikut mempromosikan judi online. Di antara promotornya misalnya nih ya, artis cantik dan seksi Wulan Guritno yang saat ini dalam proses pemeriksaan polisi. Belakangan sih Wulan ngakunya nggak tahu bahwa Sakti 123 slot bandar judi online adalah situs judi. Dikiranya dalih Wulan ya, ini dalih loh ya, hanya game. Sekarang sih Wulan lagi berurusan dengan pemeriksaan polisi. Kita lihat aja, dengan bukti yang sudah nyata itu ada di depan mata, pemeriksaan polisi akan sampai mana? Ini sekedar contoh literasi. Artis, kaya, kelas atas nggak bisa bedain situs judi dengan game online. Ngakunya sih. Jangan-jangan sudah banyak masyarakat yang langsung percaya dengan promo ala Wulan Guritno dan langsung asik masuk main judi. Akhirnya ya Wulan berhasil. Itu soal informasi yang disebar, kemudian dipungkiri. Dan banyak juga informasi benar, tapi yang dipelintir untuk beragam tujuan. Bahkan informasi yang terang-terangan bohong pun kemudian disebar, kita sebut saja ini hoax. Ini semua soal literasi. Bayangkan, dalam 3 bulan pertama tahun 2023 aja, Kominfo menangkap 425 isu hoax. Informasi itu beredar di platform digital. Kalau ditarik sejak Agustus 2018 sampai kuartal pertama tahun 2023, jumlah isu hoax sudah mencapai 11.357 isu. Isu-isu itu beredar masif di lingkungan masyarakat. Ada yang lewat WA atau lewat platform media sosial. Tentu ini ancaman serius, mengingat para pengguna internet di Indonesia sebagian besar memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi atau berita. Jadi, 73,2% pengguna internet adalah untuk mencari berita. Jadi, kalau ada masyarakat yang menggunakan internet, untuk apa? Ada pertanyaan seperti itu nih, kalau BPS nanya, untuk apa Anda menggunakan internet? 73,2% menjawab untuk mendapatkan berita. Tentu dia juga menggunakan untuk yang lain. Tapi, nah ini tapi nih, yang menggunakan internet untuk fasilitas keuangan atau layanan elektronik perbankan cuma 6,8%. Karena itu soal literasi ini menjadi sangat urgent atau penting banget karena pengguna internet di Indonesia selalu tumbuh pesat. Kalau data Badan Pusat Statistik tahun 2022 itu menyebut sepanjang 2013 sampai 2022 atau 10 tahun atau 1 dekade pertumbuhannya mencapai 335% atau sekitar 36% per tahun rata-rata kalau kita hitung rata-rata. Kalau literasi atau pemahaman manfaat penggunaan internet rendah atau kalaupun membaik tapi kontrol kontennya oleh pemerintah yang rendah, yang terjadi adalah bencana. Jumlah yang berpotensi terpapar rata-rata setiap tahun bertambah sekitar 36%. Ini sesuai dengan pertumbuhan pengguna internet. Bisa dibayangkan kan, kalau Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo jadi mengangkat promotor judi online seperti Wulan Guritno sebagai duta anti judi, betapa runyam negara kita. Mestinya kita senang kalau semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet. Bahkan pemerintah perlu didorong membenahi akses penggunaan internet, misalnya infrastruktur. Sejatinya sih, kalau pemerintah
termasuk pemerintah daerah yang mendorong peningkatan pengguna internet di daerahnya, sungguh semakin bagus. Kalau kita lihat data, kelihatannya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang paling tinggi ada di Jawa Tengah. Setidaknya dibandingkan dengan wilayah padat penduduk seperti Jawa Barat atau Jawa Timur, bahkan dengan rata-rata Indonesia ya. Di kampung Ganjar Pranowo itu, dalam 10 tahun terakhir, pengguna internet tumbuh 399% atau sekitar 40% per tahun, rata-rata. Tentu upaya mendorong tingginya penggunaan internet ini sangat bagus. Sebab ini bagian dari ikhtiar menjawab tantangan Indonesia yang ada di depan mata, yaitu digitalisasi. Tapi, tolong, jangan dirusak dengan mengangkat promotor judi online sebagai duta anti judi. Ini runyam, boro-boro mau meningkatkan literasi. Eling dan waspada.